Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dan hadirin sekalian. Saya Prasetya Ade Putra. Hari ini kita tidak akan sekedar membaca buku sejarah, tapi kita akan membedah langsung materi yang sangat esensial bagi kita semua, yaitu pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Fokus bahasan kita kali ini spesifik pada proses lahirnya dasar negara kita. Kita akan menelusuri alurnya mulai dari BPUPKI, lalu ke Piagam Jakarta sampai akhirnya disahkan oleh PPKI. Oke, kita masuk ke tahap pertama, yakni BPUPKI. Jadi badan ini resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Kemudian, tahukah rekan-rekan kapan sidang pertamanya digelar? Tepat sekali, pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Agenda utamanya saat itu cuma satu, tapi sangat krusial, yaitu mencari tahu dan merumuskan apa yang akan menjadi dasar dari negara kita yang merdeka nanti. Di dalam rangkaian sidang tersebut, suasana akademis dan adu gagasan sangat terasa. Beberapa tokoh penting tampil menyampaikan pandangan fundamental mereka, seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan tentu saja Insinyur Soekarno. Nah, momen puncaknya itu terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Saat itulah, Soekarno secara resmi mencetuskan nama untuk rumusan dasar negara tersebut, yang sampai detik ini kita kenal dengan nama Pancasila. Dari persidangan BPUPKI, proses berlanjut ke sebuah fase yang melahirkan apa yang kita sebut sebagai Piagam Jakarta. Dokumen historis ini dirumuskan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Awalnya, rancangan ini memang dipersiapkan untuk menjadi rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita. Di titik inilah letak dinamika yang menurut saya paling krusial dalam sejarah kita. Kalau kita perhatikan rumusan awalnya, Piagam Jakarta sempat memuat frasa tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Namun, seperti yang mungkin sudah kita pelajari, kalimat tersebut akhirnya diubah pada sidang PPKI di tanggal 18 Agustus 1945. Hasilnya, rumusan akhir Pancasila menjadi jauh lebih inklusif. Lalu, pertanyaannya, apa sebenarnya makna dibalik perubahan frase tersebut? Perubahan ini dilakukan agar seluruh elemen rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang agama dan daerah bisa dengan tulus bersatu menerima Pancasila. Bagi saya, ini adalah bukti nyata dari sebuah kompromi antar ideologi yang sangat luar biasa demi mempertahankan keutuhan nasional kita. Keputusan bersejarah tersebut pada dasarnya mencerminkan satu prinsip luhur dari para pendiri bangsa kita, yakni menempatkan persatuan di atas kepentingan golongan manapun. Bayangkan, mereka bersedia menurunkan ego masing-masing demi kepentingan yang lebih besar. Ini adalah wujud paling nyata dari toleransi dan sikap rela berkorban demi masa depan bangsa. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, mari kita jadikan sepenggal sejarah ini sebagai ruang refleksi bersama. Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan itu sama sekali bukan alasan untuk terpecah belah. Para pendiri bangsa kita mampu menyelesaikan perbedaan pendapat melalui jalur musyawarah. Teladan inilah yang kini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus dijaga. Sebagai kesimpulan dari presentasi hari ini, kita bisa melihat bahwa Pancasila tidak lahir dalam semalam. Ada proses yang sangat panjang, mulai dari adu gagasan yang intens di BPUPKI, kompromi di Piagam Jakarta, sampai akhirnya disahkan secara resmi di PPKI. Nilai-nilai fondasi yang lahir dari sana, yaitu persatuan, musyawarah, dan toleransi, tentu wajib kita rawat kelestariannya. Dan pada akhirnya, untuk kita para mahasiswa, mengamalkan Pancasila itu tidak perlu muluk-muluk. Kita bisa mulai dari tindakan sederhana setiap hari, misalnya selalu mengedepankan dialog saat ada perbedaan, mempraktikkan toleransi di lingkungan kampus, dan tentu saja bersikap bijak saat menggunakan media sosial.